Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Priambodo dengan NIM 22533618, Teknik Informatika kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang protokol and modules. Yang pertama, the rules. Aturan dasar dalam komunikasi adalah kunci bagi perangkat dalam jaringan untuk saling berinteraksi. Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim dan diterima dalam jaringan dipahami dan diinterpretasikan dengan benar. Protokol ini menetapkan bagaimana pesan harus di-encode, diformat, diukur, dan dikirimkan, serta mengatur beberapa lama waktu pengiriman pesan, pengkodean pesan, pemformatan ukuran pesan, waktu pengiriman, dan opsi pengiriman pesan adalah elemen-elemen penting dalam protokol komunikasi yang memungkinkan jaringan beroperasi dengan efisien. Yang kedua, protokol jaringan adalah peraturan dan standar yang mengukur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Mereka memastikan bahwa data dapat ditransmisikan dan diterima dengan benar. Protokol jaringan dapat berfungsi dalam berbagai cara, termasuk mengendalikan pengiriman, menerima respon, dan mengelola kesalahan. Interaksi antara berbagai protokol memungkinkan jaringan untuk berfungsi dengan baik dan mengirimkan data dengan efisien. Yang ketiga, protokol switches. Protokol jaringan adalah kumpulan protokol yang digunakan bersama untuk mendukung operasi jaringan. Salah satu switch protokol yang paling dikenal adalah TCP atau IP yang digunakan di seluruh internet. Switch protokol ini terus berkembang seiring berjalannya waktu untuk mengakomodasi kebutuhan jaringan yang semakin kompleks. Switch protokol ini terdiri dari berbagai protokol, termasuk TCP dan IP, yang mendefinisikan cara data dikirimkan dan diterima dalam jaringan. Yang keempat, standar organisation. Organisasi standar berperan penting dalam mengembangkan protokol dan standar yang diterima secara luas. Standar terbuka adalah standar yang tersedia untuk umum dan sering dikembangkan oleh organisasi seperti IETF, Internet Engineering Task Force. Standar internet adalah aturan yang berlaku untuk internet dan jaringan terkait. Standar elektronik dan komunikasi mengatur protokol dan teknologi yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang kelima, referensi models. Model referensi adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana berbagai komponen dalam jaringan berinteraksi. Dua model referensi yang umum digunakan adalah model referensi OSI atau Open System Interconnection dan model protokol TCP atau IP. Model-model ini membagi fungsi jaringan ke dalam lapisan yang dapat dikelola secara terpisah, memungkinkan interoperabilitas yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana jaringan beroperasi. Yang keenam, data encapsulation. Enkapsulasi adalah data proses penyusunan pesan ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda sesuai dengan model referensi. Ini melibatkan pengelompokan pesan, pengurutan, dan penambahan informasi lapisan seperti alamat dan header protokol. Enkapsulasi memungkinkan data untuk bergerak melalui jaringan dengan benar, dengan setiap lapisan menambahkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengiriman yang spesifik. Yang ketujuh, data akses. Alamat adalah identifikasi unik yang digunakan untuk menentukan perangkat atau tujuan dalam jaringan. Alamat logis layer 3 seperti alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan yang sama atau berbeda. Alamat data
link layer digunakan dalam jaringan yang sama untuk mengarahkan data ke perangkat yang benar. Alamat ini berperan penting dalam proses pengiriman data dalam jaringan, memastikan bahwa data sampai ke tujuan dengan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.